Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu para penonton channel Kambing Domba Indonesia. Hari ini kita menyajikan video tentang proses persiapan bibit Stenotaprum secundatum. Ini kebetulan ada pemesanan dari peternak mau kita kirim ke Pulau Jawa. Jadi sebelum kita membahas tentang proses persiapannya, kita lihat, saya mau review dulu ini kondisi hijauan yang Bapak Ibu perhatikan ini. Ini kita pakai paranet karena rumput ini adalah tahan naungan atau dia hidup bagus di bawah naungan. Jadi kalau tidak ada naungan, Stenotaprum secundatum ini malah dia tidak bagus pertumbuhannya. Jadi ini yang ada naungan sekitar 65%. Ini kita pakai paranet menggunakan tiang. Ini sebenarnya bukan nanti mau dikembangkan pakai paranet, tapi ini hanya kebun bibit. Tapi pada kenyataannya ini bisa ditanam di bawah pohon kelapa sawit. Jadi tumpang sari dengan kelapa sawit, kemudian bisa ditanam dengan tanaman buah lainnya, misalnya rambutan, durian, duku dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebun, punya lahan, jadi bisa ditumpang sarikan dengan rumput ini karena dia tahan naungan. Ini pertumbuhannya sangat bagus. Ini ketinggian rata-rata di atas lutut orang dewasa. Ini ketinggiannya di atas lutut orang dewasa. Ini setelah 60 hari panen. Jadi ini umur 60 hari. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini yang rendah ini. Nah ini hanya sekitar 15 cm. Tumbuh bagus, tidak ada batang, cuma daun aja. Ini karena dia tidak ada naungan. Nah ini diperhatikan, atasnya langsung langit matahari, nggak ada naungan. Ini yang ada naungannya. Nah, ini saya balik arahnya biar bagus. Nah ini, jadi ini nggak ada naungan. Dan kemudian ini yang di sebelah ini, kalau perhatikan ini sekitar 20-30 cm. Ini setelah dipanen sebulan yang lalu, jadi 30 hari. Jadi rotasi panen yang bagus untuk rumput Stenotaprum secundatum ini adalah 60 hari. Jadi pertumbuhannya sudah optimal. Jadi ini kondisi yang tidak ada naungan. Kalau diperhatikan ini tanpa naungan. Nah, kemudian ini 30 hari setelah panen. Kemudian ini 60 hari setelah panen. Jadi ini udah bisa dipanen. Nah, sekarang kita lihat proses persiapan bibit. Bibit yang rumput Stenotaprum yang sudah berumur 6 bulan sangat cocok dijadikan bibit, dan rumputnya dipanen kemudian dipotong pendek-pendek. Nah, ini Pak Keli sedang melakukan persiapan. Ini kira-kira 30 cm, 25 sampai dengan 30 cm potongannya. Nah, jadi dipotong rapi. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana. Nah ini dia proses pemotongan. Ini supaya rapi saja. Nah, dipotong rapi. Bang, dimasukin kotak langsung. Ini kita masukkan ke kotak karena kita mau kirim. Ini berapa lama tahan? 3-4 hari masih tahan. Tapi semakin cepat ditanam semakin bagus. Ini. Nanti akan kita buat tutorial bagaimana cara penanamannya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham lah kalau nanam rumput. Tapi kita coba buat juga karena ada beberapa peternak yang sudah kita kirim bibit rumput pada nanya, gimana Pak cara nanamnya? Namanya rumput mungkin dicampakkan saja, dilempar saja dia bisa hidup. Tapi akan lebih bagus karena ini masih terbatas. Dibuat lubang tanam, dilakukan kroak nanti pakai cangkol, kemudian ditanam. Kira-kira kedalaman 5 atau 6 cm. Yang penting menutupi
batangnya, dan bagian ujungnya nanti ditampilkan sedikit. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai proses simulasi penanamannya nanti. Jadi ini kita perhatikan bagaimana proses penanamannya. Jarak tanamnya untuk kebun yang luas kita biasanya rekomendasikan 50 kali 50 cm atau sama dengan 1 meter persegi 4 lubang tanam. Ini kita lihat Pak Keli mencoba membuat simulasi bagaimana proses penanamannya. Sebaiknya lahannya dibajak terlebih dahulu. Kalau tidak dibajak, dilakukan kroa atau penjangkulan dengan ini juga bisa. Dalam 1 lubang tanam berapa jumlah stek yang bisa ditanam? Biasanya kita rekomendasikan 3 batang, 2 sampai 3 batang. Jadi kalau 3 batang, kalau ada yang mati bisa ada yang menggantikan. Ini perhatikan lubang tanamnya. Nah, ini coba perhatikan, udah dibuat lubang tanam kalau saja kira-kira 5 cm, kemudian ditutup. Bagian ujung ditampilkan nampak. Nah, ini 3 batang. Untuk di musim kemarau baiknya dilakukan penyiraman untuk 1 atau 2 hari pertama, tapi setelahnya udah aman ya. Demikian video kita pada hari yang berbahagia ini, semoga ada manfaatnya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita usahakan akan jawab satu persatu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.